Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab 1 Samuel pasal yang 18 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Ada hadirat Allah pasti akan naik. Yang saya katakan, ada hadirat Allah atau penyertaan Allah, janganlah takut. Tetapi dalam keadaan tidak bisa secara sempurna untuk menjelaskan hari ini apa yang ingin saya sampaikan yang dikatakan dalam pasal 18 ini. Walaupun dimanapun, ada satu kekuatan yang membuatmu naik atau membuatmu turun. Kuasa ini yang paling penting atau unsur ini yang paling penting. Tidak ada yang bisa menang dari unsur ini. Apakah kita bisa mendapatkan unsur ini atau sebab ini? Unsur ini membuatkan pengaruh yang sangat-sangat besar. Di pasal 18 memberitahukan kepada kita unsur utama yaitu Allah. Adakah kita Allah? Adakah Roh Kudus pada kita? Kelakuan kita dalam dorongan Roh Kudus seperti Daud, Roh Allah berkuasa atas dia, maka dia terus menang dan terus naik. Dan kebalikan, kita melihat roh jahat yang ada pada Saul semakin berkuasa atas dia. Apapun yang dia kerjakan, dia tidak berhasil. Baik rancangan pun semuanya gagal. Lagi pula untuk mengganggu kesehatan orang dan semangatnya pun gagal. Jadi bisa melihat di ayat ini, roh Allah atau roh jahat itu adalah unsur yang paling utama. Ya, memang kalau tidak ada roh Allah, maka roh jahat akan datang. Kalau di dalam kita tidak ada Roh Kudus, maka akan ada roh jahat di dalam kita. Ada pengaruh dari musuh. Ya, kita di pasal ini kita bisa melihat banyak sekali rancangan dari Saul dan kejahatan. Semua itu jahat dan juga untuk mencelakai orang lain. Tetapi semua itu dibuat gagal. Dan di pasal ini, untuk memberitahukan kepada orang Israel pada masa itu, memberitahukan bahkan kepada umat Israel yang lagi di pembuangan. Di dunia ini kita mengandalkan apa untuk melakukan sesuatu? Mendirikan bait suci. Sangat penting ada hadirat Allah. Dan di perjanjian baru bisa kita melihat di kitab Yakobus, adiknya Yesus menuliskan kitab Yakobus itu sangatlah penting. Di masa lalu kita agak tidak begitu memperhatikan sebab kita lebih banyak membaca surat Paulus dan kita merasa kitab Yakobus dan kitab Paulus seperti saling berlawanan. Satu yang melakukan iman, satu mengatakan tentang kelakuan. Dan saya sekarang kembali membaca kitab Yakobus pada saat disampaikan oleh Pastor Anna dan Jason.
Dia bukan hanya mengatakan tentang perbuatan, dan juga ia mengatakan hadirat Allah. Karena kita membaca 10 perintah Allah, kita akan mengerti. Karena menerima 10 perintah Allah itu menerima hadirat Allah dan rupa Allah. Sangat penting dalam hadirat Allah. Dan sekarang kita melihat di kitab Samuel pasal 18, adakah kamu melihat hadirat Allah? Itu hal yang sangat penting dan itu adalah kunci. Saya kembali merenungkan gereja kita 20 tahun ini. Hadirat Allah itu yang sangat penting. Ia menuntun gereja kita terus naik. Naik itu harus baik dalam keadaan apapun, dalam kesusahan apapun, kesulitan apapun, atau dalam menghadapi segala yang menyakitkan atau ujian. Tetapi dalam ada hadirat Allah, maka gereja pasti akan naik. Sesungguhnya di dunia ini dipenuhi dengan di dunia ini, dengan situasi yang ada di dunia ini, tidak peduli berapa banyaknya kereta dan kuda, tetapi yang penting ada hadirat Allah, kehendak Allah. Ini mendorong semangat bagi orang Israel yang di pembuangan. Kerajaan mereka telah dibinasakan, tetapi mereka ada roh Allah pada mereka. Jadi yang mereka harus menyediakan dan mengikuti itu adalah roh Allah dan mengikuti Allah. Segala sesuatu ada di tangan Allah. Maka di sekitar di raja-raja terus menerangkan hal ini. Dan di dalam pasal ini kita bisa melihat Daud bagaimana ia terus naik, Saul bagaimana dia terus merosot. Sekarang kita melihat Saul, dinastinya kerajaan perlahan akan berlalu. Di pasal 17 atau yang sebelumnya kita melihat ketakutan pada Saul dalam menghadapi orang Filistin. Akhirnya Goliat pun muncul, bertambah ketakutannya. Di dalam ketakutan ini muncullah Daud. Daud membunuh Goliat. Hari ini kita melihat di pasal 18. Setelah ia membunuh Goliat, ia kembali pada Saul. Dan di sini tertulis karena ada roh Allah pada dia, dia terus naik. Tetapi sebagai raja untuk terus naik, ia menghadapi banyak ujian, dan ujian ini sampai pada kitab 2 Samuel. Sampai akhirnya Saul wafat. Saul adalah ujian bagi Daud. Dan kita melihat ini diawali pasal 17 dikatakan Daud datang pada Saul, di hadapan Saul, seperti Saul tidak mengenal dia. Padahal dia adalah orang muda yang selalu bermain kecapi untuk dia, tetapi kadang-kadang dia pulang mengembalakan domba ayahnya. Kemudian ayahnya membawa sesuatu untuk kakaknya di medan perang, dan bertepatan ia melihat Goliat marah. Kemudian mulai hatinya timbul amarah. Mengapa dengan demikian kamu menghina tentara prajurit dari Allah? Kemudian dia, mengapa kau tantang barisan Allah Israel? Kemudian Daud mulai berperang melawan Goliat, dan akhirnya Goliat berhasil dan membawa kepala Goliat pada Saul. Di situ masih di medan perang, dan sekarang dia telah datang sampai pada Yerusalem. Saul telah menang, mereka pulang ke Yerusalem.
Pada saat mereka pulang di Yerusalem, kita melihat gambaran ini, yaitu dimulai dari ayat ke-6. Tetapi pasal 18 ada ayat 1 sampai dengan 5. Kita pun terangkan ayat 18, ayat 1 sampai dengan 5. Yaitu hubungan Daud dengan Yonatan. Daud mendapat kasih dari Yonatan. Dikatakan ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ini juga menunjukkan pasal 17 di medan perang. Kemudian Daud membawa kepala Goliat menghadap pada Saul. Kemudian Saul bertanya, siapakah anak muda itu? Ia menjawab, aku anak hamba Tuanmu Isai orang Bethlehem itu. Dalam pembicaraan Daud dan Saul, Yonatan mendengar. Hati Yonatan terpadu dengan hati Daud. Hati mereka itu seperti terkait jadi satu, karena dikatakan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan merasa Daud orang ini sangatlah baik. Ia telah menyelamatkan negara kami. Ia menyelamatkan kami menang dari orang Filistin. Dan ia melihat masalah dari ayahnya. Saya merasa Yonatan melihat akan kehendak Allah. Yang sebelumnya dia pergi berperang. Tetapi ayahnya di situ dengan seperti keagamaan bersumpah. Sebelum mengalahkan orang Filistin, tidak boleh di antara rakyat yang makan sesuatu. Sebelum matahari terbenam, tidak boleh makan sesuatu. Tetapi Yonatan membunuh banyak orang dan dia perlu kekuatan sehingga ia memakan sedikit dari madu. Kemudian Saul mau membunuh dia. Ya, memang rakyat melindungi Yonatan. Maaf. Hari ini roh Allah ada padanya dan memakai dia sehingga ia mendapatkan kemenangan besar. Ya, sebelumnya kita tidak mungkin menang. Karena tentara mereka seperti laut di tepi pasir di tepi laut. Ada puluhan ribu kereta kuda. Bagaimana mungkin kita bisa menang berperang dengan mereka? Tidak mungkin, jadi semua terjerai-berai. Karena hubungan dengan Yonatan, kepahlawan Yonatan, kita menang. Yonatan membawa pembawa senjatanya menyerang orang Filistin. Jadi katakan jangan sampai membunuh Yonatan. Sebenarnya Saul sangatlah bodoh, sangat keagamaan dan sembarangan mengangkat sumpah. Setelah mengangkat sumpah haruslah dengan seperti keagamaan untuk berpegang pada sumpah yang diucapkan. Ia memang tidak bisa pergi berperang. Bagaimana mungkin berperang tidak boleh makan sesuatu? Belum lagi sampai sudah hilang tenaga. Tetapi dia tidak mau. Dia mau membunuh musuhnya karena dia takut. Dia sangat berharap dengan cara keagamaan untuk mengikat Allah. Untuk mengadakan tukar balik dengan Allah. Allah tidak peduli akan dia. Tetapi Allah memakai Yonatan. Tapi dia mau membunuh Yonatan. Yonatan melihat Daud, melihat ayahnya. Dia pun tahu apa yang dinubuatkan oleh Samuel. Saul menjadi raja tidak akan panjang lama.
Yonatan melihat bagaimana Allah mengangkat Daud. Ia mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Dia mau melindungi Daud. Bahkan di situ Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Karena dia tahu dengan mengikat perjanjian dengan Daud, sebab Daud memiliki roh Allah padanya. Bahkan Yonatan kedudukan sebagai raja pun, ia pun bisa diberikan kepada Daud, sebab dia tahu kehendak Allah pada orang itu. Maka dia mengikat perjanjian dengan Daud. Dan juga berharap pada saat Saul semakin menurun, Daud bisa mengingat akan ikatan perjanjian dengan Yonatan. Agar keluarga Saul ada keturunan. Maka ia menanggalkan jubah pakaiannya dan memberikannya kepada Daud. Dan juga baju perang sambil pedang, panah, ikat pinggangnya ditanggalkan, diberikan kepada Daud. Sama artinya, semuanya bisa aku berikan kepadamu, termasuk jiwaku bisa aku berikan kepadamu, termasuk kedudukan raja diberikan kepada Daud. Karena dia melihat Allah mau memakai Daud dan dia tahu keluarga ayahnya pasti tidak akan lama untuk menjadi raja. Karena roh Allah telah pergi dari Saul. Daud mendapat hati Yonatan. Yonatan adalah keturunan jabatan pengganti Raja Saul. Tetapi anak Saul, Yonatan, rela berbuat demikian. Sesungguhnya semua ini karena jamahan dari roh Allah. Saul, dimanapun dia mengutus Daud, ia selalu menang, sehingga Saul mengangkat ia menjadi mengepali para prajurit dan dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Di medan perang Saul memakai Daud, dan pada saat itu Daud masih mau memakai Daud. Karena dalam segala hal Daud mendapatkan kemenangan dan berhasil, maka ia semakin baik dalam pekerjaannya. Dan kita melihat Daud dari orang sebagai pengembala, sekarang ia menjadi kepala prajurit. Bukan hanya dia seorang pahlawan, bahkan ia kepala prajurit, dan Yonatan sangat menghargai dia. Dan di medan perang Daud terus naik. Selangkah demi selangkah dia menuju kedudukan rajanya. Tetapi apakah dia bisa langsung naik? Masih banyak percobaan. Kita lihat di ayat 6 sampai dengan 9, mereka telah kembali di Yerusalem. Saul telah selesai tugasnya kembali ke Yerusalem, dan di pasal 18 di ayat ke-16, di ayat yang ke-6, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebahnya, dan mereka bersukaria dengan membunyikan gerincing
Dan mereka bernyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh dan Daud berlaksa-laksa. Mulailah Saul marah dan ia iri. Kemudian dalam amarahnya ia berkata kepada Daud, diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi padaku dihitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan rajaku itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu Saul selalu dengki kepada Daud. Dia sangat marah. Dia sangat iri. Dia iri. Mengapa hati rakyat ada pada Daud, bukan ada pada dia? Mengapa saya menang perang, semua orang menyambut Allah, tetapi mengapa kemuliaan diberikan kepada Daud, bukan kepada saya? Dia sangat peduli cara pandangan orang. Ini juga adalah masalah orang yang tidak percaya diri. Saul ia tinggi besar, tetapi ia tidak percaya diri. Sejak menjadi raja, awalnya juga dia sudah tidak percaya diri. Ini adalah hasil dari karena tidak percaya dan ketakutan. Tidak percaya diri dan ketakutan itu adalah teman yang baik. Sahabat baik. Seorang yang tidak percaya diri akan takut. Dan pada saat takut dia tidak merasa aman. Jadi sangat takut rakyat meninggalkan dia. Maka dia sangat memerlukan ada rakyat bersama dia. Dan sebelumnya dia berperang pada orang Filistin, dia memaksa diri untuk memberikan korban persembahan karena rakyat meninggalkan dia. Samuel belum lagi datang. Baik saya sendiri yang lakukan. Saya sendiri mempersembahkan persembahan, ada hadirat Allah. Jadi rakyat melihat, kemudian bersama-sama saya keluar untuk berperang. Sesungguhnya Saul takut. Yang ia pegang itu ada pada rakyat. Ia terlebih dahulu berpegang menang pada kambing domba. Dia tidak membunuh Raja Agag. Kambing domba yang tambun yang baik dia ambil. Yang ia mau yaitu kambing domba dan hati rakyat dan kedudukannya rajanya sendiri dan kehormatan kepada dia. Ini semua datang dari karena tidak percaya diri dan ketakutan. Yang ia pegang itu bukan pada Allah. Ini masalah besar dalam Saul. Saudara-saudari semua, apa yang harus kamu pegang? Kita sebagian besar, yang kita pegang itu dunia. Yang kita pegang itu kekayaan. Berpegang pada anak sendiri. Yang kita pegang itu tuh adalah kedudukan sendiri, pendidikan, dan jabatan kita. Daud bagi orang yang gagah perkasa, ia mau dijadikan orang dekat padanya. Itu Saul. Saudara-saudari, apa yang kita pegang? Apa yang paling penting kuncinya dan unsurnya? Kita sering-sering berbuat salah. Yang kita pegang itu adalah keturunan kita berikutnya, anak-anak kita. Menekan mereka, menempel pada mereka agar mereka menggunakan cara kita. Kita tidak tahu bahwa yang berkuasa pada anak kita adalah Allah. Sesungguhnya mereka punya Allah itu sudah cukup. Tetapi yang kita berikan kepada dia sering-sering bukan Allah. Kita banyak sekali ketakutan yang kita berikan kepada mereka. Seperti Paulus. Bahkan kita akan memakai anak-anak, menyalahgunakan anak-anak kita seperti Saul.
Saul di situ dia sangat marah. Maka bangkitlah amarahnya kepada Daud. Dia sebel kepada Daud. Seterusnya kita melihat 10 sampai dengan 16. Daud mau dengan tombak mau membunuh Daud dengan tangan sendiri. Tetapi Roh Allah ada pada Daud sehingga ia luput. Dikatakan roh jahat yang ada berkuasa atas Daud dan dia situ kerasukan. Daud bermain kecapi seperti hari-harinya. Kemudian Saul mengambil tombak di tangannya, melemparkan tombak itu ke dinding. Daud di situ mengelak dia sampai 2 kali. Pada saat Daud main kecapi, dia seperti kerasukan dengan sekaligus menancap tombaknya kepada Daud. Tetapi itu menancap pada dinding. Daud mengelak sampai 2 kali. Dia tidak bisa menghindar keluar dari situ. Tetapi 2 tombak menancap ke dinding dan Daud berhasil mengerek. Karena Saul takut kepada Daud. Karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia mundur. Saul melihat dia tidak bisa membunuh Daud dengan tangannya sendiri, tetapi tidak bisa mau menancap dia, tidak bisa. Rencana jahatnya tidak digenapi, maka dia takut pada Daud, jadi menyuruh Daud tidak di sampingnya, sehingga Saul menjauhkan Daud dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 untuk pergi berperang. Tapi Daud berhasil segala perjalanannya, maka Saul semakin takut. Lagi pula orang Israel semakin mengasihi Daud. Dengan tangan sendiri dia tidak berhasil membunuh Daud sehingga menyuruh dia pergi. Kemudian kita melihat dia menggunakan rancangan-rancangan. Di ayat 17 sampai dengan 22, dia menggunakan anak perempuannya yang tertua dengan maksud memberikan putri yang tertuanya kepada Daud menjadi istrinya. Kata Saul kepada Daud, inilah dia anakku perempuan yang tertua Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrinya. Hanya jadilah bagiku seorang perkasa lakukan perang untuk melawan orang Israel. Sebab pikir Saul, jangan tanganku memukul dia, tapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Dan kita lihat bagaimana jawaban dari Daud. Kata Daud, saya sangat rendah, saya tidak layak menjadi menantu raja. Memang ia merasa dirinya tidak layak. Dia tahu semua ini adalah rancangan yang jahat, jadi tidak perlu. Tetapi Saul, dia terus mendorong kepada Daud untuk menyuruh dia pergi berperang. Semoga orang Israel membunuh dia. Tetapi orang Israel tidak berhasil membunuh Daud. Jadi bagaimanapun Saul tidak berhasil membunuh Daud. Dengan tangan sendiri tidak berhasil membunuh dia. Dengan orang Filistin pun tidak berdaya. Jadi dia menang perang dan kembali pulang. Dia sebagai raja. Dia mau harus memberikan putrinya kepada dia. Jadi pada waktu tiba untuk memberikan Merab, Saul berubah. Diberikan anak perempuannya kepada orang lain. Ini tidak dijelaskan dan juga tidak dijelaskan bagaimana reaksi Daud. Sesungguhnya mengapa bisa demikian, tidak dijelaskan sama sekali. Dan di sini saya merasa penulis Roh Kudus lewat dia memberitahu kepada kita
kita dalam keadaan apapun. Apapun yang mau dilakukan oleh Saul, dia tidak berhasil membunuh Daud. Walaupun ia menggunakan anak perempuan sebagai umpan, menggunakan orang Filistin, tetapi tidak berhasil memukul kala Daud, membunuh Daud, dan ia sendiri tidak sungguh-sungguh untuk memberikan anak perempuannya kepada Daud. Dia hanya menyalahgunakan anaknya, dan pada saat itu, pada saat dia waktunya untuk memberikan, dia tidak melakukan. Dia tidak berdaya untuk membunuh Daud. Walaupun demikian, Saul tidak patah hati. Jadi dari pasal 20 mulai, dia menggunakan anak perempuannya lagi. Karena dia tahu anak perempuan yang kedua itu jatuh cinta kepada Daud. Dia berkata, anak perempuan yang pertama tidak suka padamu, anak yang kedua suka padamu, aku berikan kepadamu. Tapi disuruhkan untuk membawa 100 kulit katan. Setidaknya kamu harus membunuh 100 orang Filistin. Kemudian memotong kulit katannya sebagai hadiah. Ini lebih teliti lagi. Bukan hanya dia membunuh orang Filistin, lagi pula mereka memotong kain mereka, kemudian memotong kulit katan orang Filistin. Jadi orang Filistin sangat benci kepada Daud dan sangat menaruh dendam pada Daud dan mau membunuh Daud. Tetapi kita melihat Daud bukan hanya menewaskan 100 orang Filistin, bahkan 200 orang, dan membawa kulit katan ke mereka itu. Karena roh Allah bersama dia, dan di Alkitab ada tertulis di ayat 28, lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Di ayat 27 juga dikatakan Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istri. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apalagi raja-raja orang Filistin maju perang. Setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat termasyhur. Setiap dia keluar berperang, Daud selalu menang sebab roh Allah menyertai dia. Bahkan dikatakan, selalu mengatakan dia berhasil dalam segala hal yang membuat Saul semakin takut kepadanya, dan Saul menggunakan banyak cara untuk berusaha membunuh Daud dengan tombaknya sendiri, dengan menggunakan kedua anaknya sebagai hadiah untuk membunuh Daud, tetapi gagal. Apa yang membuat Saul seluruhnya gagal? Apa itu yang membuat Daud seluruhnya semakin berhasil dan semakin naik? Lagi pula ada apa itu yang membuat hati rakyat, lagi pula semua pegawai Saul ada pada Daud? Kalian perhatikan ini, Saul menjadi raja, dia punya kuasa. Maka Samuel pun takut kepada Saul. Pada saat Saul memerintah, ini di zamannya Saul. Tetapi Allah
berkuasa. Penampilannya Saul, tetapi sesungguhnya semua itu adalah Allah. Jadi Saul, apa yang ia perbuat tidak berhasil, sebab Roh Allah tidak ada pada dia. Roh Allah ada pada Daud, membimbing Daud untuk terus semakin naik. Dan di sini kita melihat di medan perang ia terus naik. Bukan hanya di keluarganya Saul dia terus naik. Di dinasti Saul, di antara rakyatnya, ia pun berhasil dan terus naik. Di dalam perkemahan orang Filistin, dia terus naik. Dan hal yang sangat sulit dilakukan, dia pun sanggup melakukan. Saudara-saudari semua, orang Israel harus tahu, kita pun harus tahu. Seluruh dunia ada di tangan Allah. Roh Allah adalah yaitu kunci yang paling utama terhadap anak-anak kita, terhadap pengembalaan kita, di tempat kerja. Apakah yang membuat kamu terus naik? Itulah Allah. Kalau Allah menyuruh kamu naik, bosmu mau menekan kamu, kamu boleh mengandalkan Roh Allah untuk mengatasi semua ini. Dan hasilnya bagaimana? Asal kamu terus mengikuti Allah. Yang meninggalkan perusahaan itu adalah bosmu, bukan kamu. Kamu akan terus naik pada saat Allah membawa kamu pada perusahaan ini dan sesuai dengan misimu. Kamu mengikuti Allah, Allah memimpin kamu di perusahaan ini. Tidak ada seorang pun atau segala perkara yang bisa menekan kamu. Kamu akan terus naik dan terus naik. Boleh dikatakan naik itu pasti harus. Semua orang kuasa yang mengalahkanmu, segala kuasa yang menekanmu, tidak perlu takut sebab ada hadirat Allah bersamamu. Jangan takut. Tapi ya memang kamu ada Roh Allah yang menyertaimu, tapi bukan sama kamu seperti Saul menancap tombaknya menangkap Daud. Kamu tidak mengelak. Kamu harus punya akal, kamu harus ada pengetahuan, kamu harus bertanggung jawab untuk melindungi dirimu. Kamu jangan berkata, aku tidak mempan dalam segala hal. Kita lihat Daud, dia pun mengelak, dia punya akal, tetapi dia mengikuti Allah. Paham? Anak-anakku, kalian pun sekolah harus punya tanggung jawab. Kita harus sungguh-sungguh sekolah, tetapi nilai itu ada pada Allah. Ada Allah menyertaimu. Bahkan hasil atau ranking tidak baik tidak melambangkan kamu tidak berhasil. Atau setelah kamu tamat sekolah, tidak orang yang bertanya kepadamu bagaimana rankingmu. Tetapi penampilan dalam kehidupanmu sehari-hari, hubunganmu dengan sesama, kamu akan melihat bagaimana Allah terus menuntunmu. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengikuti Allah. Saudara-saudari semua, mengapa kita ada renungan pagi? Mengapa sangat menghargai renungan pagi? Sebab renungan pagi adalah melayani Allah. Walaupun tidak ada orang di sini, saya akan terus renungan pagi. Saya tidak akan berhenti karena Allah ingin kita berbuat demikian. Renungan pagi menyalakan lampu untuk Allah agar Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ada Roh Kudus, kita melakukan segala sesuatu akan berhasil dan akan terus naik. Baik itu Hong Kong, seberapa sulitnya
Walaupun sepelapa menyelewengnya saudara-saudari semua, kita tidak perlu takut sebab kita punya Allah. Sungguh-sungguhlah mengikuti Allah. Saya juga sangat memberi semangat kepadamu di dalam rumahmu. Kamu harus mengikuti Allah. Ada roh Allah itu sudah cukup. Maka anak-anakmu pun akan berhasil. Tapi kamu jangan memaksa dia, menekan dia. Tetapi cukuplah melakukan tanggung jawabmu seperti sebagai orang tua, seperti Kristus mengasihi anak-anakmu. Itu sudah cukup. Mohon Tuhan untuk memberkatimu. Amin. Haleluya. Mari kita bersama menyembah Tuhan. This morning, let's all stand together. We will continue to praise and worship in the name of God. Amen. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing like David said. Come on, when the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing like David said. One more time, when the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing like David said. The Spirit of the Lord, when the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing like David sing. I will sing, I will sing, I will sing like David said. I will sing, I will sing, I will sing like David. The Spirit of the Lord is within. I will clap my hands, I will clap like David's love. Yes, God, when the Spirit of the Lord is within my heart, I will clap like David. Everybody clap your hands. I will clap. Yes, we clap our hands for you are our God. I will clap like David. When the Spirit of the Lord, when the Spirit of the Lord is within, I will dance like David danced. When the Spirit of the thank you God for you giving us your Spirit and you're giving us victory, so we will dance. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord is within, I will praise like David praised. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will praise like David praised. I will praise, I will praise, I will praise like David praised. I will praise, I will praise, I will praise like David. I will sing, I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing. Holy Spirit, we welcome you. I will sing like David sang. Sing it again. I will sing. I will sing. I will sing. I will sing like David sang. I will sing. I will sing. I will sing like David sang. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Hanya ada roh Allah. Hanya ada roh Allah yang membuat manusia naik. Hanya roh Allah paling berharga. Mari kita membuka hati kita, mohon Roh Kudus ada kepada kita, ada pada kita, kepribadian kita, keluarga kita.
seluruh gereja kita, bahkan di kota kita. Tuhan, roh-Mu lebih banyak Engkau curahkan. Mohon Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Mari kita masuk di dalam roh kita untuk berdoa. Ya Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Roh Kudus, hanya Engkau yang menyatakan hati sanubari kami, hanya Roh-Mu yang paling mengenal kami, akan kami. Roh Kudus, Engkau tahu. Engkau yang menyelidiki, hanya Roh Allah yang menguji hati kami. Dan menyatakannya kepada kami. Dan para perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Tetapi bangkitlah amarah Saul dengan sakal, menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak itu Saul mulai dengki kepada Daud. Roh Kudus, Engkau uji hati kami. Di dalam hati kami apa yang menjadi ketakutan dalam kami. Di dalam hati kami apa yang kami pikirkan. Bahkan di dalam hati kami apa yang menjadi pegangan dalam hati kami, yang tidak bisa kami lepaskan, yang kami utamakan. Ya Roh Kudus, mohon Engkau datang. Nyatakan. Engkau menyatakan Saul takut akan Daud karena Tuhan telah undur dari dia. Karena Tuhan menyertai Daud. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Ya Tuhan, Roh Kudus, mohon Engkau menerangi ketakutan di dalam kami. Tuhan, Engkau bekerja di dalam hati kami. Ya Tuhan, di dalam kami, di dalam hati sanubari kami, banyak sekali yang menjadi ketakutan dalam kami. Kami takut akan rekan-rekan kerja kami lebih pintar, lebih berhasil dari kami. Kami takut dalam melakukan segala sesuatu ia lebih berhasil sehingga majikan kami merendahkan kami. Kami takut Tuhan, bahkan kami seperti Saul. Kami mau menyalahgunakan anak-anak kami. Tuhan, kami takut akan perekonomian kami. Sering sekali dalam membeli rumah, sering-sering mengambil salah keputusan. Baik itu di kantor, di tempat kerja, sangat takut jabatan kami tidak bisa bertahan. Kami takut sehingga membuat kami menggunakan cara yang tidak Engkau berkenan untuk merebut jabatan ini. Penipuan, iri hati, pertengkaran. Ya Tuhan, mohon Engkau menyatakan di dalam hati kami
Adakah kami menyalahgunakan anak-anak kami? Adakah kami menyalahgunakan istri kami? Menyalahgunakan rekan kami, staf gereja untuk mengokohkan kedudukan sendiri? Bahkan kami tidak peduli apa yang dibicarakan oleh anak-anak kami atau istri kami. Kami selalu dalam ketakutan yang kami terus berpegang pada ketakutan dalam hati kami. Ya Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Pada saat tim pujian menyanyi, kita beritahu ketakutan yang ada di dalam hati kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. 神啊，你幫助我。 Ya Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, Engkau sembuhkan kami setiap orang. Mari semua kita serahkan semuanya kepada Allah. Bahkan yang menjadi ketua sel takut akan kehilangan anggota sel grup, yang menjadi orang tua, ayah dan ibu, menyalahgunakan atau menekan anak-anak sendiri, orang bawahan kita. Segala ketakutan kita sendiri, hal yang tidak bisa kita lepaskan. Mari saat ini kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu akan ketakutan dari saudara-saudari kami. Tuhan, mohon Engkau menolong kami. Agar kami hanya berpegang kepada Engkau, mengikuti Engkau, seperti Daud. Tuhan, kami tidak mau lagi menekan anak-anak kami, saudara-saudari kami, anggota sel kami. Aku tidak mau dengan cara kelicikan untuk mendapatkan kedudukan, uang dalam segala hal. Kalau saat ini kamu tidak ada hubungan baik dengan otoritasku, selalu menyembunyikan kesanaan, kamu bisa berdoa pada Tuhan.
Tuhan, kami mengendalikan anak-anak kami karena di dalam kami ada ketakutan. Tuhan, saudara semua, Tuhan mendengar setiap doa pengakuan kita. Baik, mari kita di dalam pekerjaan kita, baik itu di rumah, dalam tempat kerja kita, sering menjadi ketakutan. Tuhan, berilah kami seperti Daud, kami melihat akan penyertaan dan tuntunan-Mu. Tuhan, Engkau mohon Engkau pun tolong saudara-saudari kami agar mereka pun bisa melihat Engkau, bagaimana Engkau menyertai Daud, demikian Engkau menyertai mereka. Saya melihat gambaran saudara semua ada di dalam seperti saluran sangat gelap, jatuh bangun, ingin kamu berpegang tetapi kamu tidak bisa berpegang sebab itu saluran itu, lowongan itu sangatlah gelap. Saya mendengar Tuhan berkata kepada saudari-saudari semua, kalau kamu tidak tahu arahmu, kalau kamu tidak tahu akan misimu, kalau kamu tidak tahu kamu adalah anak-anakmu, kamu akan masuk dalam terowongan yang gelap. Kamu tidak bisa melihat cahaya. Saudara semua, kamu adalah anak-anak Allah. Kamu adalah imam kerajaan Allah, kerajaan yang kudus, umat Allah. Jangan berjalan dalam uang, kedudukan, jabatan, mengejar kedudukan, mengejar kekayaan, kekuatan, sehingga terjatuh masuk dalam terowongan yang gelap ini. Tuhan berkata, kamu harus keluar dari terowongan yang gelap ini. Hari ini kamu adalah imam kudus, umat Allah. Kamu adalah umat Allah, anak-anak kamu harus keluar di dalam kerajaan kudus. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku berjalan dalam terang. Aku mau keluar dari terowongan kegelapanku. Aku mau seperti Daud. Ada hadirat-Mu di dalam tempat kerjaku, di dalam rumahku. Mari bersama saudara kita berdoa bersama. Yang Saul pegang adalah hal-hal yang di bumi. Yang ia pegang adalah kambing domba rakyat dan kehormatan dari manusia. Tetapi yang harus kita pegang adalah Allah sendiri. Saudara semua, masih kita di situ jongkok di bumi yang dalam roh kita berpegang. Lagi pula di antara kita masih banyak yang takut akan sesama. Hari ini mari kita jongkok di bawah. Inilah keadaan kita. Tidak ada roh Allah. Maka yang kita pegang itu adalah hal-hal yang di bumi. Tidak ada roh Allah, kita akan takut. Kita akan takut akan badai angin. Kita mau berpegang tetapi tidak bisa kita pegang, dan semua itu tidak bisa dipegang. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Demikianlah kami selalu berpegang pada hal-hal dunia ini, terus berpegang, terus mengambil seperti Saul sama Tuhan. Yang kami pegang itu adalah manusia. Di dalam hati kami hanya pada manusia. Kami takut akan manusia. Kami takut kehilangan mereka. Kami takut akan kehilangan akan orang yang penyertai kami. Takut kami hilang kehormatan. Kami takut kami tidak dihargai. Kami takut pada anak-anak kami. Kami takut, semakin takut kami semakin berkegang. Semakin kami ingin berkuasa menekan mereka. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Hari ini Tuhan, kami mau berpegang pada roh-Mu. Ya Tuhan,
Pada saat tim pujian menyanyi, kita lepaskan, kita bangkit bersama, kita pergi tinggalkan dari tempat kita untuk maju ke depan. Pada saat tim worship nyanyikan lagu ini, melambangkan kita meninggalkan cara-cara kita, tempat-tempat cara kita berpegang pada dunia ini. Mari kita berpegang kepada Tuhan. Mari kita maju dalam rohmu untuk berpegang pada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Tidak lagi kamu berpegang pada hal-hal dunia ini, tetapi yang kamu pegang itulah Allah. Allah itu sendiri. Hanya menyembah Dia. Percaya dengan sesungguh hati kepadanya. Hanya menyembah pada Allah. Setia untuk percaya kepadanya. Yang harus kamu takut adalah takut akan Tuhan sendiri. I want to serve you. I want to see you reveal your glory. The way of your glory flow. Anak, saudara semua, anak semua, mari kita masuk dalam bahasa roh kita. Mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita. Mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita, memperbaharui kita. Pada saat Roh Kudus memenuhimu, segala ketakutan, tidak percaya diri, serakah yang mengikatmu pergi darimu, roh jahat pergi darimu, karena Roh Kudus diam di dalammu. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mohon Roh Kudus memenuhimu, penuhi hati dan pikiranmu. Roh Kudus ada di dalammu, menuntunmu untuk maju ke depan, beri kamu kesehatan, beri kamu ada damai sejahtera. Agar kamu tenang, ada istirahat, ada sukacita, ada kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon Roh Kudus ada padamu agar kamu berhasil dalam segala pekerjaan, dalam segala sesuatu, dalam segala perkara. Kamu akan berhasil daripada orang lain karena Tuhan menuntunmu. Diberkatilah kamu di rumahmu, di sekolahmu, di tempat kerjamu, di dalam keluargamu, di dalam masyarakat ini, karena ada Allah. Allah mengangkatmu, kamu terus naik dan naik terus. Ketakutan, kebencian, iri hati,
depresi, semua itu pergi darimu. Allah menyertaimu, memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita renungan pagi sampai di sini.